Dengar. Dengar ya. Selamat malam, Romo. Selamat malam. Baik. Saudara-saudaraku yang terkasih. Kok suaranya double? Ya. Sorry. Dari mana? Dari pihak saya kah? Enggak. Coba Romo. Halo? Ya udah. Ya. Baik, saudara-saudari yang terkasih, saya mohon maaf kalau terlambat. Sebenarnya tidak terlambat, karena saya salah melihat. Saya lupa ini Wita, saudara-saudari. Sedangkan saya kan di WIB. Iya. Ini Wita. Saya baru kaget, baru sadar. Saya santai saja, saya pikir masih 1 jam. Kan bukanya 18.45. Waduh, waktu saya lihat, wah ya udah. Untung. Tapi saya sudah mandi, sabar, tenang. Ya, syukur ya Romo udah mandi. Nah, dan baru Anda ketahui, saya hari ini, seharusnya hari Minggu tuh hari istirahat, saya benar-benar sibuk sepanjang hari dari pagi sampai malam ini. Saya cerita saja, sharing. Pagi, saya udah doa karena saya di seminari. Jam 8 saya misa live streaming, Anda yang ikut pasti tahu ya, jam 8 waktu Indonesia bagian Barat. Ada yang ikut tadi pagi? Misalnya Romo ya. Nggak apa-apa. Yang misal saya tadi pagi? Nggak apa-apa kalau nggak ikut, nggak apa-apa. Tadi paroki soalnya tadi Romo. Ya. Oke. Jam 8. Lihat rekamannya juga boleh. Nah, ya. Saya jam 8 pagi, kemudian sampai setengah 9, istirahat sebentar, jam 10 rekaman. 4 rekaman tadi itu. 4 rekaman, saudara-saudara. Sampai setengah 1. Rekaman untuk apa? Rekaman memberi khotbah untuk beberapa tempat yang acaranya live, tapi firmannya lewat rekaman. 4. Nah, istirahat sebentar, jam 2 saya melatih drama anak-anak seminari, jam 2 siang. Karena waktunya hanya itu, jam 2 siang. Kemudian itu untuk kelompok drama, sampai setengah 4. Setengah 4, Anda boleh percaya atau tidak, karena saya memberi ekstrakurikuler seminar itu silat, saya mengajari silat, saudara-saudari. Silat sampai jam 5.30. Berarti sudah 6.30 waktu Indonesia bagian. Baru saya sadar, lari-lari, dan sekarang ada di tempat bersama Anda. Amin. Halo. Apakah saya terlihat capek? Seger banget, Romo. Padahal saya belum istirahat, saudara-saudari. Tapi tetap bersemangat. 4 rekaman itu saya berkhotbah berapi-api. Kalau Anda ikut misa tadi pagi juga berapi-api, saudara-saudari. Nah, marilah kita bersama-sama merenungkan Maria Ratu Rosari. Amin. Amin. Oke, semangat. Dan nanti boleh tanya jawab. Boleh Anda bertanya, tanya matematika, fisika, kimia, boleh. Wih, ada guru sih loh. Baik. Tanya sulap boleh ya, Romo? Hah? Tanya sulap, teknik sulap. Boleh. Nanti ada main sulap dikit-dikit ya. Oke. Baik, saudara-saudara yang terkasih, pendasaran kitab suci untuk malam ini dari ambil Injil Lukas bab 1 ayat 46 sampai dengan 55. Magnificat Maria, nyanyian pujian Maria. Injil Lukas bab 1 ayat 46 sampai dengan 55. Saya bacakan untuk Anda atau salah satu dari Anda membaca. Silakan. Injil Lukas bab 1 ayat 46 sampai 55. Injil Lukas bab 1 ayat 46 sampai 55. Salah satu membaca. Silakan disorotkan kameranya di. Boleh Romo, saya aja ya Romo. Ya, silakan disorot, diganti. Kameranya diganti. 46 ke berapa Romo? 55. 46 sampai 55 ya Romo. Oke. Ya, oke. Pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan damai-Nya adalah kudus, dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa.
Ia menolong Israel hambanya, karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, saudara-saudariku yang terkasih, mengapa saya memilih nyanyian pujian Maria? Mengapa saya memilih nyanyian pujian Maria? Ada, camkan baik-baik. Bunda Maria mengatakan, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Saudara-saudari yang terkasih, jiwaku memuliakan Tuhan. Coba Anda renungkan. Menjadi Bunda Maria pada saat itu susah enggak? Halo? Susah enggak? Susah, Romo. Kenapa? Bunda Maria harus mengandung padahal dia belum berhubungan dengan Santo Yosef, seorang gadis lugu di sebuah desa, didatangi oleh malaikat, disuruh mengandung bayi yang dia tidak tahu mengapa dan bagaimana dia harus mengandung. Bayangkan itu. Dan menurut hukum di Palestina pada waktu itu, di daerah itu, hukum di zaman itu, mereka yang mengandung tanpa ada kaitan yang jelas, artinya itu sah lewat suatu perkawinan yang sah, itu hukumannya rajam, saudara-saudari. Tetapi Bunda Maria setelah menerima kabar dari malaikat Gabriel, yang luar biasanya adalah Bunda Maria mengatakan, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Jiwaku memuliakan Tuhan. Di tengah pandemi COVID-19 ini, luar biasa kalau seseorang kena COVID, berani mengatakan jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Mungkin Anda dibilang gila, saya dibilang gila, saudara-saudari. Tetapi inilah iman. Bunda Maria Ratu Rosari. Bunda Maria Ratu Rosario. Artinya apa untuk kita? Dalam 1 tahun ada 2 bulan yang diperuntukkan secara khusus oleh gereja untuk menghormati Bunda Maria. Bulan Mei disebut bulan Maria dan bulan Oktober disebut bulan Rosario. Itu sebenarnya sama saja. Karena baik di bulan Mei dan bulan Rosario, kita tetap berdoa Rosario. Amin. Amin, Romo. Dan bukan saja di dalam bulan Mei dan bulan Oktober tentunya, setiap saat, setiap waktu kita bisa berdoa Rosario. Dan ini luar biasa. Ini luar biasa. Mengapa gereja Katolik tentunya memberikan tempat secara khusus kepada Bunda Maria? Mengapa gereja Katolik memberikan waktu, tempat, kesempatan kepada umat? Makanya ada doa novena, 3 kali Salam Maria, ada doa Rosario, ada peristiwa gembira, peristiwa sedih, peristiwa mulia, peristiwa cahaya, dan seterusnya. Ada kesempatan dan waktu yang sangat leluasa bagi umat untuk memberikan penghormatan khusus pada Bunda Maria. Bahkan Paus Pius ke-10 dengan ensikliknya mengatakan bahwa Bunda Maria itu diangkat ke surga dengan mulia. Saudara-saudari yang terkasih, apakah orang Katolik itu Maria oriented? Apakah orang Katolik itu mendewa-dewakan Maria? Bahkan yang lebih ekstrim, kita dituduh mentuhankan Maria. Apakah seperti itu? Halo?
Halo? Tidak. Tidak, betul. Jawabannya betul. Tidak. Kita dituduh, saya nggak mau sebut gereja mana, umat mana, tidak. Gini tidak berkonotasi menyudutkan pihak-pihak tertentu. Tetapi saya hanya mau mengatakan, tuduhan atau apa saja yang ditujukan pada gereja Katolik yang mengatakan gereja Katolik mendewa-dewakan, bahkan mentuhankan Maria itu tidak benar. Tapi kalau gereja Katolik, umat Katolik menempatkan Bunda Maria secara khusus, secara terhormat. Kalau orang Katolik, kalau gereja Katolik secara luar biasa menghargai Bunda Maria, why not? Mengapa tidak? Karena Bunda Maria adalah Bunda Tuhan. Mengapa Bunda Maria dikatakan Mater Dei dalam bahasa Latin? Bunda Allah. Karena Bunda Maria adalah Bunda Yesus. Salahkah kita? Salahkah orang Katolik menghormati Bunda Maria? Tidak. Kita bukan mendewa-dewakan Bunda Maria. Kita bukan mentuhankan Maria. Kita bukan mentuhankan atau mendewakan. Karena Bunda Maria itu bagi kita adalah ibu. Mama yang sangat kita muliakan. Mama dalam pengertian, mama yang luar biasa. Bunda Maria tidak mau juga dilebih-lebihkan, tidak. Bunda Maria itu hanya ingin manusia, para pengikut Yesus itu, hati-hati terhadap godaan setan. Dan Bunda Maria selalu menekankan bahwa dengan kata Yesus. Ingat, pada saat terjadi perubahan air menjadi anggur di perkawinan di Kana, Bunda Maria mengatakan pada para pelayan, lakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus, oleh anakku. Saudara-saudara yang terkasih, kita bersyukur, kita bangga, kita merasa luar biasa karena kita memiliki Bunda Maria. Bunda Maria yang berani berkata, jiwaku memuliakan Tuhan. Anda pun berani berkata, jiwaku memuliakan Tuhan. Di dalam situasi apapun. Di dalam situasi apapun Anda bisa bersyukur. Syukur ya Tuhan. Dan Anda bersyukur bersama Bunda Maria. Jiwaku memuliakan Tuhan. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Jiwaku memuliakan Tuhan. Dan karena hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Bunda Maria begitu rendah hati, saudaraku. Begitu rendah hati. Bunda Maria menyimpan segala perkara di dalam hatinya. Bunda Maria bisa bersyukur atas situasi apapun yang terjadi. Waktu Simeon mengatakan, sebuah pedang akan menembus jantungmu sendiri, hatimu sendiri. Dan itu betul. Bunda Maria memangku Tuhan Yesus. Saat Tuhan Yesus diturunkan dari salib, maka adalah patung Pieta. Bunda Maria mengutus Yesus. Oleh seorang pematung yang luar biasa dibuatkan Pieta. Nah, saudara-saudariku yang kasih, yang saya mau katakan kepada Anda adalah, sejauh mana rasa kepercayaan kita, iman kita kepada Tuhan melalui Bunda Maria. Artinya apa? Kita percaya dengan penuh iman, bukan kita mendewakan, mentuhankan Bunda Maria, tapi kita percaya dengan penuh iman bahwa bersama Bunda Maria kita memuliakan Tuhan. Masalahnya di mana kalau orang Katolik itu percaya pada Bunda Maria, bahwa Bunda Maria adalah Bunda Kristus,
Karena apa? Bunda Maria dekat dengan Tuhan Yesus. Masalahnya di mana? Saudara-saudariku, saya nggak mau sebut dari gereja mana, menjelek-jelekan orang Katolik, saudaraku. Nggak perlu disebut gereja mana, mengatakan bahwa orang Katolik itu sesat karena menyembah Maria. Dikatakan lagi, orang Katolik itu nggak benar. Bunda Maria memang melahirkan Yesus, tapi tidak perlu Bunda Maria ditempatkan begitu tinggi. Bahkan dibuatkan patung, disembah-sembah. Setiap bulan Mei, bulan Rosario, bulan Oktober, bulan Maria disembah-sembah. Apa kita seperti itu? Tidak lah ya. Hello, tidak seperti itu. Berarti pandangan orang itu salah. Hello. Salah, saudara-saudara. Salah. Kenapa saya katakan salah? Mereka boleh mengatakan kita sesat dan lain sebagainya. Anda tahu, gereja Katolik itu memiliki 2 sumber iman kita. Untuk kita memperdalam iman kita ada 2. Yang pertama adalah kitab suci. Kitab suci. Dan yang kedua adalah ajaran magisterium. Ajaran Bapak Gereja. Disebut ajaran magisterium. Magisterium itu ajaran Bapak Gereja yang sudah hidup bertahun-tahun. Dan ajaran magisterium itu adalah ajaran dari orang-orang kudus, orang-orang yang memberikan hatinya sungguh-sungguh untuk Tuhan. Nah, ajaran magisterium, ajaran Bapak-Bapak Gereja itu menjadi panutan hidup kita. Untuk apa? Mengontrol iman kita. Mengontrol cara berpikir kita dalam beriman. Maka ada istilah dalam bahasa Latin itu fides quaes intellectum. Fides quaes intellectum. Dengan iman yang mendalam, dengan pengertian yang mendalam, kita perdalam iman kita. Intelek kita dijernihkan, dimurnikan untuk memperdalam iman kita. Fides quaes intellectum. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, yang mau saya katakan kepada Anda adalah ini. Yang saya mau katakan kepada Anda adalah ini. Bagaimana saya beriman? Bagaimana saya percaya kepada Tuhan? Kalau saya membuat tanda salib, kita membuat tanda salib. In nomine Patris et Filius Spiritus Sancti, amin. In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Ibaratnya begitu, dari berbagai bahasa. Apa makna kita membuat tanda salib? Nah, saudara-saudara, saya punya kertas. Halo, semua lihat saya bawa kertas? Halo? Lihat, Pastor. Iya. Iya, saya lipat ya. Ada lipat-lipat kertasnya. Tadi saya mengatakan apa? Makna salib. Ada lipat-lipat kertasnya, dilipat-lipat. Iya, dilipat ya, dilipat-lipat kertasnya, dilipat-lipat. Sabar ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Saya biasanya melipat kertas ini memerlukan waktu 2 hari. Sabar ya. Jadi kita 2 hari. Ya, sabar ya. Nggak apa-apa. Dilipat-lipat kertasnya, dilipat-lipat. Sabar ya. Yang mau buat kopi dulu, nggak apa-apa. Oke. Ya, saya membuat apa? Halo? Pesawat. Pesawat. Dengan pesawat kita bisa sampai ke surga? Tidak. Tidak. Anda naik pesawat Lion, naik pesawat Garuda, bisa sampai surga? Tidak. Ya kalau jatuh pesawatnya mungkin ya. Nah, iya. Oke, sekarang ini pesawat ya. Halo, pesawat ya. Sekarang karena nggak bisa sampai surga, saya robek pesawatnya. Dirobek-robek pesawat, dirobek-robek. Iya, pesawat dirobek-robek. Iya. Nah, jadi apa? Jadi roket. Saudara-saudari. Roket dengan pesawat terbangnya tinggi mana? Roket. Tapi roket pun bisa sampai surga? Bisa. Tidak. Karena untuk sampai surga hanya bisa melalui salib Tuhan. Mantap. Ini. Untuk mencapai surga kita harus melalui salib. Mengapa saya tadi membuat atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus, amin, membuat tanda salib? Karena untuk mencapai surga tidak ada jalan lain selain salib. Dan salib itu sudah dilalui Tuhan Yesus, membukakan jalan untuk kita. Tuhan Yesus membukakan jalan untuk kita. Dan manusia pertama yang mengerti arti salib adalah Bunda
Maria. Karena Bunda Maria mengikuti jalan salib Tuhan. Saya katakan sekali lagi, Bunda Maria, Bunda Ratu Rosario, mengikuti jalan salib Tuhan. Amin. 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 Bunda Maria mengalami penderitaan-derita Yesus. Bunda Maria mengalami derita Yesus. Anda punya anak, saya nggak punya masalahnya. Hello. Saya nggak punya anak saya banyak seminaris itu. Ya saya kan promo di seminari. Nah saya mau mengatakan begini, saudara-saudari. Anda yang punya anak, terutama ibu, yang ibu angkat tangan. Hello, yang ibu angkat tangan yang ibu. Ibu, halo ibu-ibu. Ibu-ibu, nah Bapak jangan angkat tangan, hei, Bapak nggak usah. Nah yang ibu perhatikan, Anda punya anak, Anda sangat mencintai anak Anda, amin. Amin. Nah, Anda tahu anak Anda baik, anak Anda tidak salah ditangkap, dipukuli, disiksa di depan Anda. Bagaimana perasaan Anda? Sakit. Marah. Sedih. Halo. Sedih. Halo. Saya bilang, Anda punya anak, kecuali kalau anak Anda kurang ajar. Itu lain lagi ceritanya. Itu pun Anda tetap sayang. Betul nggak? Betul, Romo. Nah, sekarang Anda punya anak baik, saleh, sayang dengan Anda. Yesus seperti itu tidak? Iya. Loh, Yesus sayang kepada Bunda Maria tidak? Saya. Yesus sayang. Nah, sekarang Anda punya anak, gambarannya adalah Anda punya anak yang baik. Amin. 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 Anak Anda difitnah orang, seperti Yesus difitnah orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Jelas? Jelas, Rebu. Kemudian ditangkap, Yesus ditangkap, anak Anda ditangkap. Ditangkap, diadili, seperti Yesus diadili dengan tidak adil, dengan tidak fair, difitnah macam-macam, ditampar, diludahi, dicambuk, harus memangku salib, dipermalukan, dibully. Yesus itu dibully, dipermalukan, dihajar, dilukai, dicambuk di depan Bunda Maria. Perhatikan baik-baik, di depan Bunda Maria. Dan kemudian dibunuh di depan ibunya. Renungkan, kalau itu terjadi dengan anak Anda sebagai ibu bagaimana? Betapa hancurnya hati seorang ibu. Anaknya tidak bersalah, anaknya baik, saleh, suci, hormat terhadap orang tua, sayang pada orang tua, punya masa depan yang baik, difitnah orang, dibully orang, disiksa orang. Anda bisa mengerti sekarang perasaan Bunda Maria. Halo? Ya. Bisa mengerti. Di sini berempatilah. Berempatilah. Bayangkan kalau itu terjadi dengan anak Anda. Tetapi, perhatikan saudara-saudara, Bunda Maria, sejak awal waktu Yesus kecil, Yesus bayi, sejak Yesus dalam kandungan dan Yesus lahir bayi, dipersembahkan dalam bait Allah, Simeon sudah berkata, sebuah pedang akan menembus jantung. Simeon sudah meramalkan situasi Bunda Maria. Meramalkan Yesus, meramalkan Bunda Maria. Perhatikan, Simeon memang mengatakan tentang Yesus, tapi tidak mengatakan bagaimana Yesus itu disiksa. Tidak mengatakan Yesus itu disalib. Tidak mengatakan Yesus difitnah. Tapi Simeon mengatakan sebuah pedang akan menembus jantungmu. Bayangkan. Anda punya bayi. Anda ketemu dengan Romulus Widodo. Dan Romulus ini diberikan kemampuan untuk bernubuat sama Tuhan. Saya mengatakan, misalnya ibu siapa ini? Ibu Nining. Bu Nining, halo. Iya, Romo. Hai Bu Nining. Hai, Romo. Atau Bu siapa? Bu Bu Nining Tresya. ya, misalnya Bu Nining atau siapa? Bu Tresya. Mana Bu Tresya?
Oh, Bu Tresia. Bu Tresia, mana Bu Tresia? Oke, Bu Tresia, misal ya Bu ya. Misal Bu Tresia. Misal. Bu Tresia ketemu Romo Lulus. Pas Romo Lulus berada di keuskupan Makassar. Tiba-tiba Bu Tresia membawa bayinya yang lucu. Ada ding dung ding dang ding dung, ada dung dang dung dang dung dang. Bayi ini bayi, pura-pura bayi. Mana bayi? Bayi. Nah, ini bayi. Pura-pura ini jadi bayinya. Ada ding dang ding dung. Ini anaknya siapa? Ada dung dang dung dang dung dang. Dung dang. Nah, tiba-tiba senang-senang gitu, saya bilang kepada Bu Tresia, Bu Tresia, kamu bersenang-senang, tapi sebuah pedang akan menembus jantungmu. Terus Bu Tresia mengatakan, maksud lo? Enggak, Bu Tresia enggak bilang apa-apa. Kan Bunda Maria diem aja toh? Betul enggak? Betul tidak? Betul. Buka kitab suci. Bunda Maria enggak, apa sih? Ngapain lo? Enggak gitu kok. Bunda Maria mengatakan, dia tidak mengatakan apa-apa. Bunda Maria diam saja, saudara-saudariku yang terkasih. Bunda Maria diam saja. Suaranya Romo. Oh ya, sorry, saya ulangi. Bunda Maria diam saja. Saya ulangi ya, tadi saya ngomong gitu. Bunda Maria diam saja. Bunda Maria menyimpan semua perkara di dalam hatinya. Amin, saudara-saudara. Amin. Disitulah mengapa Gereja Katolik kita menghormati Bunda Maria. Karena dalam situasi apapun, Bunda Maria selalu mengatakan, lihat, dalam situasi apapun, Bunda Maria selalu mengatakan, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembirakan Allah Juru Selamatku. Ini. Saudara-saudara yang terkasih, ini saja renungannya yang mau saya sampaikan kepada Anda mengenai Bunda Maria Ratu Rosari, sehingga kita diminta tekun berdoa Rosario. Silahkan yang mau bertanya, Anda bertanya, saya menjawab. Silahkan. Katanya ada pertanyaan. Silahkan boleh mungkin loh. Yang mau bertanya, kesempatan ini mungkin kebetulan Romo mau menjawab. Ya, karena memang diminta, kan? Romo jangan buka kartu. Oh iya. Kalau ada yang mau tanya. Siap. Boleh bertanya? Boleh. Saya siap ditanya. Romo. Kalau nggak ada, saya nyanyi loh. Saya nanya deh Romo, Romo nyanyi. Hah? Mau nanya Romo. Kenapa? Romo, kenapa? Boleh. Kenapa Rosario itu harus sebanyak itu Romo, 50? Hah? Kenapa harus butiran Rosario? Dan kan biasa nih Romo, kalau kita Rosario malah di tengah-tengah ngantuk karena terlalu jenuh dengan Rosario. Salam Maria, ujung-ujungnya malah jenuh. Itu kenapa Romo di gereja harus sebanyak itu kita berdoa? Baik, Bu siapa namanya? Nining. Bu Nining, ada dua hal yang mau saya sampaikan kepada Anda. Untuk jumlah Rosario itu, jumlah itu kan mengikuti tradisi. Artinya gereja itu sudah terbiasa. Untuk Rosario itu mengikuti tradisi. Jadi tidak usah bingung dengan jumlahnya. Tidak, itu biasa, karena itu kan Rosario itu kan untaian doa yang persepuluhan yang menjadi 5, persepuluhan, kemudian dikaitkan dengan 5 peristiwa, baik itu peristiwa sedih, gembira, mulia, dan peristiwa cahaya. Nah, yang mau saya soroti malah yang kedua, yaitu Ibu tadi mengatakan ngantuk dan jenuh. Saya mau mengatakan, kalau Ibu Nining itu, atau bukan hanya Ibu Nining, Bu Tresia, semua saja, saya juga, kita semua. Pada saat Anda capek, tapi Anda tetap berdoa Rosario, dan kemudian Anda ngantuk, Anda tertidur, ya tidak salah. Mengerti? Anda sedang berdoa Rosario, Bu Nining, kemudian Anda tertidur, tidak apa-apa. Tetapi jangan sengaja nanti pas tengah-tengah Rosario, saya mau tidur. Nggak bisa seperti itu. Jadi tidak bisa disengaja.
Yang kedua, menurut saya, Bu Nining, menurut saya, kalau Anda berdoa rosario, fokuslah berdoa rosario. Jadi hilangkan kata jenuh. Kenapa menyebut Bunda Maria kok jenuh? Kalau Anda berdoa sungguh-sungguh, perhatikan. Makanya kalau berdoa rosario jangan begini. Halo semua Bapak-Bapak Ibu, halo. Halo Romo. Halo. Jadi kalau berdoa rosario begini. Kalau berdoa rosario jangan begini, jangan begini. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami berdosa ini sekarang dan waktu kami. Itu ngantuk, saudara-saudara. Itu ngantuk. Pasti. Tapi doanya lihat ini, lihat saya. Kalau doa rosario begini, sambil megang butir-butir rosario, doanya begini. Lihat, nggak akan ngantuk. Perhatikan saya. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Setiap kalimat dihayati betul-betul. Salam Maria. Itu yang mengatakan siapa? Malaikat Gabriel. Penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Halo Bapak-bapak, Ibu-ibu, pada saat Anda berdoa rosario, sebenarnya Anda memuji, Anda menghormati Bunda Maria. So, pada saat Anda mengucapkan Salam Maria, ucapkanlah itu dengan sungguh-sungguh. Salam Maria. Anda belajar mengulang kata-kata kalimat dari malaikat Gabriel. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah. Nah, disinilah yang pertama Anda memohon, Anda mengulangi malaikat Gabriel. Dan yang kedua Anda memohon bantuan Bunda Maria. Nah, di sini kalau Anda punya utang, punya masalah, punya penyakit, Hello, doakan itu loh dalam Salam Maria itu. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini. Minta kita yang punya masalah, kita punya problem, kita berdosa didoakan. Amin. 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 Kan berarti doa apa saja suruh kebutuhan kita. Halo. Ya. Halo. Oke. Halo. Ya. Boleh tanya, boleh. Jelas ya Bu Nining ya? Siap Romo. Bu Nining. Artinya jangan ngantuk. Hello. Iya, Romo. Kalau capek berhenti aja. Nggak apa-apa, peristiwanya belum selesai nggak apa-apa. Oh, boleh Romo. Nggak apa-apa. Ya siapa bilang? Saya nggak bilang boleh. Tapi kalau memang capek Tuhan nggak anu kok, Tuhan baik kok. Hello. Gitu ya. Gitu Bu Nining ya. Ada yang mau tanya lagi? Pak. Ya. Tanya. Ya, silakan Pak Suyadi Agustinus. Ya. Gini Romo, saya mendengar atau pernah baca dari teman, itu Salam Maria itu berpusat pada Yesus. Selama beberapa hari ini saya bingung di mana pusatnya waktu Salam Maria penuh rahmat. Saya lupa pas tadi terangkan, tapi itu adalah kalimat dari Santo Gabriel. Malaikat Gabriel. Bisa Santo Gabriel bisa juga. Kemudian di mana hanya tubuhmu Yesus buat tubuhmu Yesus itu saja. Lalu di mana letaknya selalu memuja Yesus itu? Saya kan agak bingung karena Salam Maria dikatakan devosi pada Bunda Maria itu adalah berpusat pada Yesus. Dari tiap kata-katanya itu saya belum meresapi betul kalau pusatnya itu selalu berbicara apa, kita berdoa kepada Yesus. Yang pertama, yang kedua itu tentang Salam Maria, rosario itu adalah doa kontemplasi. Malah pada saya baca baru juga itu misalnya dalam suatu kumpulan doa rosario, nanti yang mengucapkan doa rosario karena yang lain kontemplasi, maka yang mengucapkan Salam Maria itu yang memimpin saja, tidak usah langsung yang lain menyambut itu ya. Yang seperti biasanya yang menyambut kan biasanya Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Lalu lanjutkan bersama-sama. Katanya dari
teks itu dari pastor juga, saya lupa. Itu seorang pastor yang memberikan teori itu, berarti artinya yang lain biar berkontemplasi. Nah, kemudian saya kira itu 2 saja. Kemudian kalau mudah-mudahan ada penjelasan yang lebih karena kami lakukan itu tiap hari, jadi menjadi lebih jelas. Saya nggak ngerti betul cara mendalaminya itu. Baik, Pak Suyadi Agustinus ya, Suyadi Agustinus ya. Ya, begini Pak Suyadi, ya. Begini, 2 pertanyaan yang bagus juga untuk membuka pikiran kita semua, artinya juga bukan hanya untuk Bapak, Ibu, tetapi untuk semua. Bagus sekali pertanyaan, luar biasa. Nah, pertanyaan pertama, di mana pusatnya ke Yesus? Lawang nggak menyebut nama Yesus, betul ya? Iya. Kalau kita berdoa Salam Maria, di mana? Kan katanya, kalau berdoa Salam Maria itu juga pusatnya kepada Yesus. Nah, di sini saya beri jawaban kepada Pak Suyadi dan Anda semua. Di sini, jangan Anda terpancing untuk memisah-misahkan antara Yesus dengan Bunda Maria. Jelas ya? Saya katakan sekali lagi, jangan mau dipancing. Kalau orang mengatakan, loh Pak, Bu, Dek, Bang, Mas, Anda berdoa Rosario, Salam Maria, dan mana katanya kan berdoa itu musatkan pada Tuhan, musatkan pada Yesus. Sedangkan Salam Maria kan sepertinya orang Katolik itu Maria yang didewa-dewakan. Maria yang disembah-sembah, dipuji-puji. Saudara-saudari, tidak, saudara-saudari. Tidak benar pandangan seperti itu. Karena pada saat kita berdoa Rosario, tetap pusatnya pada Yesus. Ingat, per Mariam et Jesus. Bersama Bunda Maria kepada Yesus. Jadi, bersama Bunda Maria kepada Yesus. Ingat baik-baik. Ya, artinya adalah kalau Anda berdoa Salam Maria, bukan berarti Anda tidak bisa berfokus kepada Yesus. Perhatikan baik-baik. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Suyadi dan teman-teman tidak salah. Tetaplah berdoa Rosario dan nggak usah bingung saya ini salah atau saya nggak pusatkan pada Yesus. Tidak. Karena Yesus sendiri sangat-sangat menghormati bundanya, Bunda Maria. Jadi kalau Anda berdoa Rosario, terutama mengucapkan Salam Maria, itu tidak salah dan tetap fokusnya kepada Yesus. Bukan masalah tidak ada kata Yesusnya, bukan masalah. Karena Yesus adalah putra Maria. Mengerti? Ingat, jangan mau dipisah-pisahkan pola pikir di Yesus, ini Maria. Berarti kalau berdoa Rosario, berdoa Salam Maria hanya Yesus. Tidak. Hanya Maria. Tidak. Begitu Pak Suyadi? Ya. Halo. Nah yang kedua, tadi dikatakan, saya nggak tahu itu seorang Romo atau siapa saja yang mengatakan doa Salam Maria Rosario itu seperti doa kontemplasi. Ada betulnya, saya nggak mengatakan nggak betul. Kalau digunakan untuk kontemplasi, ya kontemplasi nggak apa-apa. Jadi Romo itu juga nggak salah. Tapi kalau digunakan untuk doa bersama dalam lingkungan, dalam wilayah, ya tidak apa-apa. Jelas ya? Contoh, kalau Pak saya berdoa kan kena giliran Rosario gitu loh. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Terus Bu Tresia menjawab, Santa Maria Bunda Allah dan seterusnya. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, saudara. Jelas Pak Suyadi? Ya. Jadi dibedakan antara apa itu namanya? Berkontemplasi menggunakan doa Salam Maria. Betul. Yang dikatakan Romo itu nggak salah. Berkontemplasi, betul. Pada saat berkontemplasi, sedangkan doa Salam Maria masuk di dalam suatu koinonia, persekutuan. Artinya kebersamaan. Jadi bersaut-sautan tidak apa-apa.
Jelas ya? Dibedakan, kalau itu yang dimaksud berkontemplasi, ya kontemplasi. Betul, yang dikatakan Romo itu betul. Jadi pada saat itu doakan ya tidak dijawab. Baru sendiri. Tetapi kalau yang dimaksudkan doa bersama dalam suatu persekutuan di lingkungan, kebersamaan di wilayah, di paroki, atau bersama-sama 1, 2, 3 orang berkelompok, bersama berdoa rosario, itu ya boleh diadakan bersaut-sautan untuk saling menjawab. Begitu Pak Suyadi ya. Iya. Untuk yang pertama ingat, jangan dipisah-pisahkan. Kalau Anda berrosario, Anda berdoa Salam Maria, Anda juga menghormati Yesus. Itu sudah otomatis. Tidak bisa dipisah-pisahkan. Ya. Terima kasih, Pastor. Jelas ya? Terima kasih, Romo. Oke, Tuhan berkati. Ada lagi? Nanti saya doain ya. Ya. Tapi saya sebelum berdoa, saya mau nyanyi dulu satu lagu. Boleh ya? Boleh. Sudah? Habis pertanyaan? Saya dulu, Romo, aku mau bertanya, boleh? Oh, siap, Tricia. Romo, bagaimana kita sering menghadapi pertanyaan teman-teman yang lain yang di luar Katolik, bahwa kalau kita itu berdoa, kenapa kok berdoa sama Bunda Maria, terus kenapa harus taruh bunga di depan patung, apa sih gunanya bunga itu, terus yang dimaksud devosi itu kayak bagaimana, Romo? Kalau saya lihat kayak Paus atau Romo-Romo itu kok kayaknya cinta banget juga sama Bunda Maria. Bukannya kalau secara manusiawi, kalau kita cinta sama satu orang, ya sulit berpindah hati. Nah, terus ini bagaimana bisa mencintai juga Bunda Maria dan tapi tetap juga fokus kepada Yesus. Nah, sudah. Lagi. Terus kalau kita berdoa rosario itu kan ada 5 peristiwa. Ada 5. Kalau misalnya apakah itu 5-5-nya itu disebutkan 5 permohonan yang berbeda, atau misalnya kita ada intensi atau wujud dari 5 itu dimohonkan, misalnya 1 mohon kesehatan, kedua misalnya mohon ini dan sebagainya, ada 5 atau dari 5 itu 1 saja permohonannya. Oke. Baik. Bu Tricia, saudara-saudari, yang ditanyakan itu berkaitan mengapa orang Katolik itu, sebenarnya pertanyaan Bu Tricia yang pertama tadi mirip-mirip pertanyaan Pak Suyadi tadi. Ya, mirip. Hanya ditambahi lagi sama Bu Tricia. Bu Tricia cerdik juga dia. Kelihatannya dia punya maksud tertentu di balik, ada udang di balik batu gitu. Padahal ada tahu di balik udang. Nah, baik. Jadi begini, nggak apa-apa, bagus. Saya suka sekali pertanyaan-pertanyaan bagus. Jadi begini, Bu Tricia dan saudara-saudari, yang mau saya katakan adalah begini. Kita sebagai orang Katolik dibedakan antara yang pokok, yang fundamental, dengan yang aksidental, yang tambahan. Yang substansi, yang aksiden. Artinya yang pokok dan yang tambahan. Nah, kalau Ibu berdoa rosario, itu yang pokok. Setidak-tidaknya ada patung Bunda Maria untuk fokus. Karena kita menghormati Bunda Maria. Kalau ditaruh bunga, itu tambahan. Ya, misalkan ya boleh, sah-sah saja mau taruh bunga, mau taruh buah, mau taruh apa ya silakan. Jelas ya, itu tambahan. Lilin itu hanya tanda bahwa itu suatu peribadatan. Jadi kalau memang nggak sempat, nggak punya patung Bunda Maria, nggak punya lilin, nggak punya bunga, ya nggak usah maksa. Bahkan nggak punya kalung rosario, nggak usah masak, karena jari kita 10. Jelas ya? Halo? Ya. Ya, Romo. Tetapi yang penting, yang pokok tetap berdoa. Tetapi selayaknya, sepantasnya ya kalau berdoa rosario, namanya orang Katolik ya bawa rosario gitu loh. Jelas ya? Itu. Jadi jelas ya? Nggak usah bingung dengan soal bunga dan lain sebagainya. Nah, tadi dikatakan bahwa orang Katolik begitu menghormati Bunda Maria, yang benar yang mana sih? Yesus atau Maria? Sekali lagi, jangan terjebak seperti yang saya katakan kepada Pak Suyadi Agustinus tadi, jangan mau atau jangan pikiran kita, pola pikir kita dibawa kepada dikotomi atau dua hal, yaitu Yesus, Maria berdiri sendiri. Tidak. Tidak. Salah kalau begitu. Ingat, Bunda Maria pun tidak ingin dibegitukan. Perhatikan, kalau Anda mendengar penampakan-penampakan, halo, perhatikan baik-baik. Kalau Anda mendengar berita penampakan dari kisah-kisah dari di Lourdes,
di Fatima dan di mana-mana itu penampakan ya. Halo? Perhatikan baik-baik. Apakah Bunda Maria mengatakan sesuatu untuk kepentingan diri sendiri? Dia selalu mengatakan tentang anaknya Yesus Kristus. Bunda Maria itu sifatnya mengingatkan. Bunda Maria itu sifatnya mendampingi dan fokus tetap kepada Yesus. Jadi mereka sengaja membuat itu pola pikir, oh Yesus sendiri Bunda Maria tidak. Nah, tadi dikatakan dihubungkan dengan devosi. Apa sih devosi? Devosi itu macam-macam. Devosi itu adalah cara penghormatan terhadap sesuatu berkaitan dengan ibadah di gereja Katolik. Di dalam doa, di persekutuan di dalam gereja Katolik. Nah, devosi itu macam-macam. Ada bisa devosi kerahiman ilahi. Ada devosi kepada Bunda Maria. Ada devosi kepada santo-santa dan yang lain. Devosi itu berarti kita memberikan tempat yang khusus sesuai dengan spiritualitas yang cocok dengan suasana hati kita. Sampai sini paham, saudara-saudari? Ya. Saya ulangi. Saya ulangi. Devosi itu, saudara-saudari, adalah cara devosi. Devosi, makanya pelakunya disebut devosan. Pelakunya devosan, apa yang dilakukan? Devosi. Devosi kepada Santo Antonius dari Padua. Ya nggak apa-apa. Karena sering kehilangan dompet. Gitu loh. Pernah barangnya hilang. Devosi kepada Santo Kristoforus. Karena suka perjalanan. Karena suaminya sopir. Gitu loh. Devosi kepada malaikat Santo Mikael. Misalnya. Karena ingin melawan pengaruh setan. Karena punya tetangga kesurupan. Gitu loh. Misalnya gitu. Itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Devosi itu penghormatan khusus. Dan itu juga tidak salah. Dan itu tidak mendewa-dewakan. Tetapi kita bersama pribadi yang kita hormati itu menuju kepada Tuhan Yesus. Sampai sini bisa dimengerti, saudara-saudara? Sebelum saya masuk ke lebih dalam lagi. Halo? Oke, sampai sini bisa mengerti ya? Pak Linus mengerti, Pak Linus? Mengerti. Ya. Oke, saya ulangi, saya lanjutkan. Nah, kita sekali lagi sama dengan pertanyaan Pak Suyadi tadi, bagus sekali pertanyaannya. Jangan dipisah-pisahkan Yesus dan Maria. Sampai sini paham, Bu Teresia? Ya. Itu dulu, jangan mau. Jadi pikiran kita itu loh. Sama saudara-saudara, saya nggak sebut agama lah, nanti kita menjadikan agama orang lain. Tetangga sebelah gitulah. Nah, pada tetangga sebelah itu jangan mau dipisah-pisahkan. Kalau Anda dikatakan, oh orang Katolik tuh memisahkan Bunda Maria dan Maria dan Yesus. Tidak, kami tidak bisa. Buktinya seperti itu tidak. Itu kan cara pikir kami tidak kok. Dengan menghormati Bunda Maria, kami menghormati Yesus. Begitu loh. Itu. Satu. Kok bisa begitu? Masuk Katolik. Itu aja kalau bingung-bingung. Gitu loh. Kalau orang non-Katolik bingung kan? Masuk Katolik. Nanti kamu tahu. Gampang. Nah, berikutnya juga tadi berkaitan dengan para Romo. Oh, para Romo kok begitu menghormati Bunda Maria? Salah satu kekuatannya di situ. Kekuatan kami, salah satu kekuatannya adalah bersama Bunda Maria. Karena kami juga selalu mohon kekuatan, bantuan, dukungan, doa dari Bunda Maria. Untuk bisa setia dalam panggilan ini. Untuk setia dalam panggilan ini. Pertanyaan pertama terjawab Ibu Teresia ya? Ya. Sekarang yang kedua. Yang kedua itu mengenai peristiwa-peristiwa itu. Saudara-saudari, peristiwa-peristiwa itu untuk membantu kita fokus terhadap kisah-kisah tentang Yesus. Amin. Amin. Dalam peristiwa sedih. Peristiwa pertama Yesus berdoa di Taman Getsemani. Yesus berdoa. Kita diingatkan. Yesus berdoa. Peristiwa sedih yang kedua, Yesus didera. Oh, Yesus didera. Peristiwa sedih yang ketiga, Yesus dimahkotai duri. Oh, Yesus dimahkotai duri. Peristiwa sedih yang keempat, Yesus memangku salib di Gunung Kalvari ke Golgota. Dan peristiwa sedih yang kelima, Yesus wafat di kayu salib. Nah, peristiwa-peristiwa itu kita diingatkan. Kita akan kembali kepada kitab suci. Kembali kepada kitab suci. Nah, berikutnya tadi apa tadi? Yang kaitannya apa tadi, Teresia? Biasa kan ada intensi doa. Oke. Nah, itu saya sebut tadi peristiwanya ya. Nah, sekarang dikaitkan dengan doa. Bu Teresia dan saudara-saudari,
apa yang Anda katakan dalam doa itu, rosario atau apa saja, itu sebenarnya teknis. Teknis itu artinya apa? Anda mau tempatkan itu setiap peristiwa ada doa ini, doa tentang pekerjaan, peristiwa kedua mengenai kesehatan, itu nggak masalah, saudara. Atau satu doa saja selama 5 peristiwa itu nggak masalah. Sebenarnya sekarang apapun doa Anda, bukan masalah materi doanya, jumlah doanya, dan lain sebagainya, tetapi keseriusan kita dalam berdoa, Bu Teresia. Keseriusan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, dari doa-doa permohonan yang Anda ingin mohonkan kepada Tuhan melalui bersama Bunda Maria, adalah, yang mau saya katakan kepada Anda adalah ini. Mana yang paling urgent untuk Anda? Paling mendesak, paling penting, urgent dan mendesak. Urgent itu mendesak. Jelas, Bu Teresia, saudara-saudari? Nah, kalau paling urgent adalah doa untuk suami Anda yang sakit atau untuk ibu Anda yang sakit, ya doa itu. Mengerti maksud saya? Loh Romo, berarti kita nggak boleh doa yang lain? Boleh. Mana yang paling mendesak? Kalau kita mendoakan dengan hati kita juga tergetar, kita percaya air mata kita tidak diabaikan sama Tuhan. Tidak. Peristiwa pertama berdoa untuk ibu yang sakit. Peristiwa kedua terus ibu yang sakit terus. Itu juga bisa. Bahkan satu permohonan untuk 5 peristiwa. 5 peristiwa. Amin, saudara-saudara. Soal urgent, mendesak itu penting, itu menjadi utama. Tapi kalau kita ingin berdoa secara floor, karena umatnya banyak, boleh saja. Peristiwa pertama untuk ini, peristiwa kedua untuk ini. Boleh. Amin, saudara-saudara. Amin. Oke, sudah selesai ya? Oke, Romo. Saya lagi Romo. Oh ya, boleh. Romo, saya mau nanya bersangkutan dengan yang tadi Ibu Tresia. Pada setiap peristiwa sesudah itu kan ada intensi doa. Terus biasanya itu di intensi doa itu biasanya ada apakah sebaiknya kita gunakan kata setelah intensi doa itu kita gunakan kata Bunda Maria doakan kami atau tidak harus maksudnya gitu. Romo, itu saja. Karena biasanya kan kalau kita memimpin doa rosario kadang ada yang pada peristiwa pertama misalnya, terus intensi doanya itu biasanya diawali Bunda Maria doakan kami gini. Atau setelah doa dibilang Bunda Maria doakan kami. Ada juga yang tidak mengatakan Bunda Maria, mereka cuma berdoa Bapa doakan kami gini dan seterusnya. Itu aja Romo yang saya mau tanya. Kalau ke Bapa bukan doakan kami. Kalau Bapa bukan doakan kami. Kalau Bapa berarti berkati kami, kabulkanlah permohonan kami. Kalau Bunda Maria doakanlah kami, itu betul. Karena kita boleh meminta doa bukan hanya Bunda Maria, tetapi juga orang kudus. Kalau Anda dibaptis oleh Pak Beni, pembaptis siapa Pak Beni? Pak Beni? Halo Pak Beni? Ya. Baptisnya apa? Baptisnya? Baptis. Nama baptis Benedik. Nah, Pak Beni. Iya. Kalau Bu tadi siapa yang tanya tadi Bu Mary. Bu Mary. Bu Mary. Ya. Nah, kalau Iya. Pak Beni kan Benedik. Bu Mary baptisnya siapa? Maria. Bukan. Atau? Natalia. Nah, bisa saja Bu Mary mengatakan begini. Santa Natalia doakanlah kami. Atau Pak Beni tadi mengatakan Santo Benedik doakanlah kami. Boleh. Nah, apalagi Bunda Maria. Jelas ya? Bunda Maria doakanlah kami. Boleh. Saya baptisnya Yohanes. Santo Yohanes doakanlah kami. Ibu dalam perjalanan, mau perjalanan. Ibu, karena perjalanan, Santo Pelindung perjalanan itu adalah Kristoforus, misalnya Pak Linus mau nyetir mobil, Pak Beni mau nyetir mobil, mau berangkat. Sebelumnya ya, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin, doa. Terus terakhirnya ditutup dengan Santo Kristoforus, doakanlah kami. Mengapa kita menyebut doakanlah kami kepada Santo Santa, apalagi kepada Bunda Maria? Karena kita percaya dengan iman, para Santo Santa, termasuk Beato yang barusan dibeatifikasi, siapa itu? Yang baru ini?
Carlos Agustis. Ya, Carlos Agustis. itu nggak salah juga. Kenapa? Orang-orang yang dikuduskan, Santo Santa, para beato beata itu orang-orang yang kita imani ya, dekat dengan Tuhan. Amin. Dan kita tidak salah meminta mereka membantu mendoakan kita. Apalagi Bu Mary, kita minta bantuan doa Bunda Maria. Jadi setiap peristiwa atau setiap Anda berdoa permohonan, boleh mengatakan, Bunda Maria, doakanlah kami. Tapi jangan, Bunda Maria, kabulkanlah permohonan kami. Maksudnya gini, dengarkanlah doa kami, doakanlah kami anakmu. Sampaikanlah permohonan kami kepada Yesus putramu, boleh. Tapi kabulkanlah permohonan itu, berkatilah itu Tuhan. Amin. Ini soal redaksi kata-kata, redaksi kalimat. Kalau ada umat yang berdoa kadang-kadang keliru, ya dibetulkan. Itu yang kadang-kadang membuat orang salah tafsir. Orang Katolik menyembah Maria karena minta doanya dikabulkan sama Bunda Maria. Minta mobilnya bisa dilunasi sama Bunda Maria, dan lain sebagainya. Jadi doakanlah bukan minta dikabulkan. Jelas ya? Jelas. Oke. Saya bernyanyi, yuk. Saya itu doa ya, Bu Tris ya. Saya berkati ya. Nyanyi dulu. Semua hening. Nggak usah pakai musik. Karena jarak jauh, sering musik dan nyanyi nggak nyambung nanti. Semua pejamkan mata, saya bernyanyi untuk Anda. Seperti wanita. Saya ulangi. Bentar. Posisi intinya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku, ku mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Saudara-saudaraku yang terkasih, seperti seorang wanita yang mengurapi kaki Yesus, kita setia kepada Tuhan Yesus. Seperti Bunda Maria yang selalu percaya, mencintai anaknya Tuhan Yesus. Kita pun mencintai Tuhan Yesus. Belajar dari Bunda Maria yang selalu memuji dan memuliakan Tuhan dalam situasi apapun. Demi anaknya Yesus. Sampai akhir mata, kita menutup mata, kita tetap setia kepada Tuhan Yesus. Sampai akhir, ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Bapak yang Maha Kasih, seperti Bunda Maria yang tetap setia melayani Tuhan Yesus putranya, kami pun akan tetap setia melayani Yesus dalam kehidupan kami bersama Bunda Maria. Ya Tuhan, berkatilah umat-Mu dari persekutuan doa yang menghadiri live streaming pada malam ini. Berkatilah anak-anak-Mu ini Tuhan,
Dan biarlah mereka mendapat rahmat berkat perlindungan-Mu, terutama selama pandemi COVID-19 ini. Berkatilah pekerjaan mereka, rezeki mereka. Tuntunlah mereka dan berilah kesehatan dan keselamatan. Dan biarlah kami tetap setia bersama Bunda Maria. Tetap setia untuk berdoa. Dan dengan sepenuh hati, mempercayakan hidup kami ke dalam Yesus Kristus Putra-Mu. Bunda Maria, doakanlah kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, pekerjaan Anda, keluarga Anda, diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam.